Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan suka dibohongin dalam hal bisnis dan asmara. Biasanya orang dibohongi dalam hal bisnis itu ya, dan Anda mudah dibohongi dalam hal bisnis itu kenapa? Ada sifat serakah di dalam diri Anda. Inilah yang harus diperbaiki ya. Sudah, yang terjadi sudah gitu ya, jadikan pelajaran. Kenapa kok saya ini dibohongi? Lu ini sama saja ya. Saya pun juga memiliki sifat serakah itu ya. Contoh misalnya ya, saya melihat ya di Shopee gitu ya, marketplace ya, yang belanja di Shopee gitu ya. Kadang kan harganya murah ya, harganya murah ya. Akhirnya kita beli. Nah, ketika kita sampai tidak bisa dipakai, nah, ini kan sama saja kita ketipu ya. Apa yang membuat ketipu? Karena harganya murah tadi. Kenapa kita bisa tertarik? Karena ada keserakahan di dalam diri kita. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Nah, tentunya ini baik kasus ya. Jadi tidak hanya semacam itu saja ya. Tentunya Anda kan bisa melihat ya, apa yang salah di dalam diri saya. Kenapa kok saya ini ditipu? Ini soal bisnis. Soal asmara juga sama. Ya. Anda terlalu berharap mulu-mulu, wah saya kalau punya pasangan si A, wah dia cantik, dia setia, wah semongko, ibaratnya orang dangdutan itu, wah semongko ya, semok dan sebagainya. Nah, itu kan di dalam benak kita ya, keinginan-keinginan yang liar tadi, keinginan-keinginan nafsu tadi bisa dibaca oleh lawan kita, akhirnya dimanfaatkan, akhirnya Anda tertipu. Nah, supaya ini tidak terjadi lagi ya, teman-teman Jumat Pahing, maka kuatkan perisai yang ada di dalam diri Anda. Apa perisainya? Perisainya itu adalah ibadah dan tirakat. Nanti intuisi Anda ini akan tajam. Misalkan Anda mau bisnis dengan si A, si B, si C, itu akan kelihatan ya. Itu akan kelihatan. Oh, si A ini tidak bagus, itu akan kelihatan. Akan ada informasi itu. Ini tidak bisa saya jelaskan dengan logika ya. Karena dimensi intuisi ya, dimensi batin ini adalah dimensi rasa ya. Dan saya jelaskan secara logika ya, sampai welek ya. Kalau Anda tidak pernah mengalami, ya tidak paham. Maka harus praktek. Sampai benar-benar feeling Anda itu tajam. Contoh ya, ini contoh, sekedar contoh. Misalkan ya, Anda mau interview ya ke sebuah perusahaan, tiba-tiba batin Anda merasakan saya tidak akan diterima. Nah, batin Anda sudah ngerosok ya, sudah sesek, tidak enak. Itu kan petunjuk, itu kan intuisi. Anda berangkat, tidak mungkin itu. Logika Anda kan menutupi mata batin Anda, ditutupi jeret. Tidak mungkin saya tidak diterima. Saya ini lulusan S3. Pengalaman saya 15 tahun. Ya, perusahaan ini perusahaan kecil. Sedangkan gaji yang saya minta juga tidak terlalu besar. Kalau perusahaan tidak menerima saya, ya rugi. Akhirnya Anda berangkat. Jebret. Sampai di sana interview tidak diterima, jedar. Nah, coba bayangkan itu. Ya, sampai sana tidak diterima Anda. Padahal Anda sudah tahu, sebelum Anda interview, Anda sudah tahu, dikasih tahu. Anda sudah mendapatkan firasat, insting, intuisi, ilham, apapun namanya itu. Nah, inilah. Nah, itu bisa peka ya, bisa tajam. Ketika Anda tidak meninggalkan ibadah dan tidak meninggalkan yang namanya tirakat. Jadi seperti itu. Ya.
Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Ketika Anda paham, Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ya. Buat ini merubah kehidupan Anda, sehingga hidup Anda ini menjadi lebih baik lagi. Jadi caranya seperti itu. Anda harus punya pola pikir semacam itu. Anda harus punya tindakan semacam itu. Ya. Kalau hidup Anda ingin berubah, ya, supaya Anda tidak dibohongi lagi. Itulah manusia itu seperti itu. Nah, coba kalau tidak percaya ya. Coba kalau Anda tidak percaya. Ketika Anda mau ditipu, ketika Anda kena masalah, itu akan selalu muncul gitu loh ya. Petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Kalau Anda akan kena masalah, itu pasti Anda tahu ya. Baru Anda sadar ketika masalah itu terjadi, oh iya, saya dulu itu sudah mendapatkan petunjuk, cuma tidak tak gubris. Pasti seperti itu ya. Paham ya? Nah, ini harus paham Anda. Ketika Anda paham ini ya, teman-teman jemaat baik, wah hasilnya luar biasa ya. Artinya Anda ini ya, akan selalu mendapatkan manfaat, akan selalu mendapatkan kemanfaatan dari peristiwa yang terjadi di dalam hidup Anda. Bukan hanya kesedihan, bukan hanya penyesalan, tapi sisi positif dari masalah Anda ini akan berdaya guna, mengangkat derajat Anda menjadi lebih istimewa lagi. Demikian saudaraku Jemaat Pahing, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.